sudah berapa lama meninggalnya? Hari pertama sudah mati. Pada saat kita lihat tubuhnya, posisinya bagaimana? 4 kaki sini kebelah retak. Sudah mati di tempat. Harusnya saya ada di sana. Menyesal saya ada di Jakarta waktu itu. Aku pikir berbuat baik saja dulu. Mau itu ada balasannya atau tidak terserah di belakang. Ada Nemo. Nemo. Iya. Kok main di laut juga kan? Iya. Kan kalau di Lombok itu daerah pantai juga kan? Terawangan. Nah, Terawangan. Jadi kok main di laut juga? Frida. Jadi kok di gunung sama di laut? Kok nggak pulang-pulang? Jadi kita sambut dulu ini Abdul Haris Agam ya. Beliau ini ternyata satu kampung orang Makassar. Kok kelahiran berapa? 88. 88. Jamu ke saya deh. Sama-sama kita satu ini alumni Cendrawasih dulu deh, SMA Cendrawasih. Sudah berapa lama udah pulang? 10 tahun. 10 tahun main di Lombok. Pulang waktu gempa bumi. Waktu gempa bumi kok ada pulang? Palu. Keluargamu di mana semuanya? Di Makassar Jalan Nuri. Di Jalan Nuri. Waduh, kalau Jalan Nuri itu di Makassar tuh ada legendanya, banyak jagoan-jagoan di situ. Raja Wali. Iya. Jadi ceritanya kenapa kok bisa sampai di sana NTB situ? Waktu dulu naik Gunung Rinjani, yang kedua, habis itu udah pulang. Kenapa nggak pulang-pulang? Daripada di kampus tinggal, nah sudah sarjana orang. Terus kok nggak mau cari kerja begitu? Jadi maksudnya daripada kok di gunung situ? Di sana dapat pekerjaan. Iya, kok jadi porter di situ? Berapa lama kok jadi porter? 3 tahun, 4 tahun. Berapa dibayar kalau porter di sana? 250.000 per hari. Satu hari? Iya, sekarang 275. Naik 25 nih. Iya tahu. Iya, cukup gitu di satu hari. Jadi kok angkat barang itu? Iya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh itu tadi kan di podcastku belum ada ya. Kenapa kalau setiap kali porter di gunung itu dia taruh air sama barang-barangnya hanya dia yang tahu. Jadi suka dicokok-cokok itu, disembunyi-sembunyi. Iya, jadi kalau di jalur Rinjani khusus Sembalun, ada beberapa titik air kayak pos 2, habis itu di Pelawangan. Nah, setelah gempa bumi 2018 di Pelawangan itu kurang air. Jadi daripada ikut ngantri sampai 3 jam, 4 jam, jadi pada saat ada waktu kosong porter isi semua ini airnya. Habis itu disembunyi lah. Iya, tapi bagaimana cara dia bisa tahu? Itu sampai sekarang gue masih bingung karena gue nyari titiknya itu nggak ketemu, hanya dia yang tahu itu. Dia hafal. Saya saja sering kadang tenda aku simpan. Iya. Aku gali tanah, timbun di situ, besok baru diambil. Hanya kau yang tahu itu. Anggap nih, kau pernah tidak menemukan temanmu porter yang lain lah, temanmu punya barang. Biasa diambil. Tapi dikabari dulu. Lucu banget. Ku pakai dulu airmu, nanti ku ganti. Oh iya, karena kalau darurat kan, sebentar selesai masak kan, kita punya waktu ini tipis sekali. Iya. Harus kasih makan tamu sebelum jam 7 malam. Iya betul. Karena dia harus istirahat. Jadi tanggung jawabnya kita. Marah-marah tamu kalau jam 9 belum makan kan. Nah air pasti, tidak ada. Pasti, mau masak. Pasti. Jadi pinjam dulu airnya orang yang disembunyi. Sebentar diganti lagi ke situ. Oh baku ganti. Tapi tetap jaga etika begitu. Tidak ada baku. Dulu. Tidak saling mencuri kan? Iya. Artinya kalau dilihat ini teman pasang air. Oh airnya ini umpamanya teman. Telepon dari atas. Ku pakai dulu airmu nanti ku gantikan lagi. Ya. Masukin lagi kalau sudah dipakai. Oh, tapi sinyal aman, Ji? Ada beberapa titik signal juga. Oh. Jadi kalau kita sudah yang hampir ratusan kali ke atas, dia tahu, oh dekat batu ini sampingnya. Oh itu geser berapa 10 cm hilang signalnya. Oh itu bukan mitos, Di. Iya betul itu. Memang ada beberapa titik sih itu, gue setuju. Cuman ya kadang-kadang nyarinya susah. Coba porter-porter yang tahu itu biasanya. Jadi kadang satu HP-nya porter ditaruh di situ, ditethering lah. Iya, ditethering. Nah, semua orang bisa pakai. Iya, ditethering gitu. Tapi biasanya. sekarang aman, ada Starlink sekarang. Oh, sekarang ya? Jadi lebih cepat ya sinyal ya? Nah, kemarin, ini kita memang mau bahas itu. Kemarin kan saya lihat isunya memang besar sekali ya. Saya bingung sebenarnya itu, tapi bukan kau guide-nya kan? Bukan. Jadi, itu kau itu baru tahu, maaf saya kita di sama-sama orang Makassar ini bicara akrab lah begitu. Jadi kita itu pada saat menuju ke atas itu taunya si Juliana sudah jatuh di bawah kan? Nah menurut yang kita tahu di lokasi
Bagaimana ceritanya itu turis bisa sampai jatuh di bawah situ? Jadi posisiku itu hari di Jakarta. Lihat Instagram, ada orang jatuh. Kulihat lagi sekarang, oh dia jatuh. Pas kulihat videonya, aku tahu titik jatuhnya ini. Aku tahu di situ. Ku tahu kan pertama jatuh, tapi masih hidup. Kulihat di video. Terus naiklah tim SAR dari Basarnas sama ini. Dia naik dari Sembalun? Iya, naik Sembalun. Saya di rumahnya Mas Tio diskusi. Oh, ada. Dia bilang, Mas Tio sudah ketemu. Saya bilang, masa ketemu? Oh iya, ada videonya kan? Dia bilang ketemu, dibawa ke puskesmas. Tapi penasaran saya, perasaanku tidak enak. Tunggu, Mas Tio ini siapa? Tio Survival. Oh, Tio Survival yang temannya Panji. Oh, oke. Iya. Kan sama-sama saya. Oke, terus. Ku kontak pakai radio ke gunung, ke anak-anak Renjani kan. Bagaimana kabar informasi terakhir? Iya, ini tim SAR sudah ini, tapi belum ketemu. Hah? Tapi berita? Iya bang, belum ketemu. Serius ini, di berita sudah? Belum, ini anak-anak masih playing camp di atas. Sudah, ku bikinlah rencana sama Mas Tio, yuk ke sana. Ku buka laptop, pelajari, kemungkinan titik ini orang. Tapi Mas Tio bilang, jangan dulu kamu pulang. Bilang, kita ke Bogor dulu, ada acara besok. Bilang, iya, sambil pantau anak-anak. Ke Bogor lah kami. Pantau terus. Akhirnya belum juga ketemu. Itu sudah 1 hari atau sudah 2 hari itu? Hari kedua. Hari kedua, Mili? Ya, hari kedua. Iya, 2 hari. Mau beli tiket, tidak ada penerbangan Lombok. Besoknya baru ada. Akhirnya besoknya baru beli. Jadi hari ketiga kau baru berangkat itu? Iya. Oh iya. Jadi kau jalan nih, tiba mau kau di Lombok itu hari? Iya, sampai di Lombok, koordinasi. Ini ku Instagramku banyak sekali orang komen, tapi tidak sempat baca karena saya harus ke Bandung lagi. Jadi dari Bogor itu bawa mobil ke Bandung, ku gas dari Bandung itu 2 jam, tembus Bandara Soekarno-Hatta. Langsung ke terbang itu? Masuk sana baru mau buka HP, dipanggil sama ini pesawat Lombok. Jakarta Lombok. Baru mau buka HP lagi, dimarahin lagi sama pramugari, jangan nyalakan HP. Baru mau dibaca, baru mau saya translate kan bahasa Portugis. Iya. Kenapa banyak sekali yang hubungi kok? Saya juga bingung. Minta tolong? Iya, karena semua dikira saya guide-nya. Makanya semua orang mengarah karena ada berita katanya Agam ngantar tamu, kemudian tamunya jatuh, kemudian dia ke Jakarta. Oh, beritanya ada begitu. Jadi kita yang dipikir guide-nya itu turis. Karena kalau buka Instagram kan guide Gunung Rinjani. Iya. Akun koin duluan lah. Iya, aku mau paling besar memang. Sudah juta kan? Iya. Dikira saya guide-nya. Makanya, kenapa saya di Jakarta? Kutanya tamu, tidak ada tamu kan masuk ini? Tidak ada. Nanti tanggal 28 baru ada. Bahaya, makanya ke sana deh. Akhirnya aku berangkat itu. Jadi tujuan waktu berangkat itu hanya mengisi rasa penasaranmu atau kau memang waktu itu mau menolong? Mau tolong? Iya, aku bilang apapun yang terjadi mau didapat kata tidak yang jelas ku bantu. Apa yang bisa saya bantu? Sabtu ada kekurangan kan? Minimal ya bantu-bantu angkat barang atau apa. Karena aku tahu kondisi di sana, saya dibutuhkan. Ke sana murni kemanusiaan mau tolong. Jago jalan itu. Ya, kau tiba di sana hari ketiga, Di, berarti. Hari ketiga. Tapi dulu saya kau, mohon maaf, Di. Jadi, tiba hari ketiga, langsung naik? Tidak. Saya ke kantor Taman Nasional. Oh, oke. Cari lagi data. Karena masih kurang ini perasaanku ini. Sabtu apa. Jadi ke kantor balik diskusi, apa di sana kekurangan, apa bagaimana rezeki terakhir, kondisi dan lain-lain kan. Dapat info. Dikasih Starlink. Oke. Sama ini, bawa ini untuk informasi alat komunikasi karena lo BTT di atas kan? Iya. Bawa. Tiba-tiba ditelepon sama koordinator lapangan. Gam, kau di Mataram? Iya. Itu minta tolong baca WA-mu. Oh ya, disuruh saya ambil tali di kantornya Basarnas. 600 meter. 600 meter. Ke kantor Basarnas lah ngambil tali. Habis itu jadi itu tali baru jalan sama kita di ke atas. Oh. Saya pikir udah di hari kedua itu sudah ada. Ada juga di atas tapi tidak cukup. Saya kurang tahu kenapa saya disuruh ngambil kan. Jadi
Menghitung lagi saya. Menghitung. Kayaknya harus kali 2 nih. Sehingga lagi beli tali. Oh, jadi kau tambah tambah 2 kali. Lagi 200 jadi meter berapa lagi. itu? Sekitar 800 kita bawa. Iya. Beratnya. Terus ku telepon lagi orang balik. Bawa lagi itu tali 200. Sama ambil tali di rumah. Karena di rumah juga tali. Kasih naik lagi semua. Bilang terlalu banyak. Bilang bawa saja. Satu dibutuhkan kan. Sebentar kurang 5 meter. Masa nunggu 1 hari lagi dikirim. Iya, nggak mungkin. Mending sekalian naik semua. Tak kalah nih. Dia bilang orang Makassar kan. Iya. Tak kalah banyak. Iya, tak kalah nih. Terlanjur. Iya, terlanjur. Pokoknya terlanjur basah lah, udahlah. Berangkatlah kita. Gitu kan istilahnya. Sampai di sana sempat kulihat videonya. Wah, betul. Kita butuh kurang lebih 1.400 tali. Bulan sekitar 700-an nih perkiraanku. Oh, sesuai. Iya. Nah, tali di atas kalau sama ini cukup lah. Oh, cukup. Lari lah kami ke sana. Sempat ku story tuh lari-lari. Maksudnya kok dari bawah itu ke atas kok lari-lari? Iya, bawa tali barang pribadi. Tahan dulu. Itu kan saya tahu ku ada 6 titik, 7 sama summit. Ada 4 pos, betul? Betul. Saya belum pernah naik, istriku yang sudah naik. Istriku naik 2 kali. Terus itu dia ada di titik yang mana ini? Yang titik summit atau bukan? Jadi sampai Pelawangan naik lagi ke Punggungan. Oke. Pasir-pasir itu. Yang pasir-pasir itu. Belok kiri naik sebelum Cemara Nunggal. Oke. Ada Cemara 1 sebelah kiri. Nah, di bawahnya 30 meter itu jatuh ke kanan ke arah. Di sebelah situ. Iya. Itu kan kalau jalurnya itu kan sekitar 1-2 meter saja itu luas lebarnya kan? Semeja ini. Semeja ini saja lah ya, setengah meter mungkin lah. Tipis kan? Iya. Jadi begitu kita ke kiri, anggap saja ini kirinya, ini kan pasir arus. Iya. Jadi begitu kita injak, dia turun. Tapi kan tidak turun langsung bras gitu kan? Dia turun pelan-pelan begitu. Nah, di sebelah kanannya Radano itu begini dia posisinya. Oh. Kadang orang di pinggir amblas ini langsung dia jatuh. Oh, dia jatuh. Ada hang ini. Jadi batu yang. Jadi kalau ada angin tiup sedikit jatuh dah semua. Iya, jatuh langsung begitu, bukan tatahan pasir. Itu langsung 200 meter. Nah, saya mau tanya si turisnya itu di posisi yang mana itu? Itu jatuh yang ke arah 200. Oh, Tuhanku. Nah, sampai di bawah 200, turun lagi tuh 400 sampai dia di 800 meter, ketemu danau di bawah. Sudah mau ketemu danau di bawah 800 itu panjangnya ke bawah. Merinding gua. Nah, dia ada di 590. Jadi dia kan jatuh langsung ke 200. Jatuh di 200. Iya. Yang kulihat di video ya. Iya. Itu dia terus ada video lagi jatuh di 400. Tapi masih hidup di 400. Kenapa dia bisa sampai jatuh ke 400? Dia jatuh lagi kah? Kan posisinya begini. Ini puncak. Kalau dia di bawah sini tidak kelihatan sama orang di bawah. Iya betul. Dia tutup. Iya. Dia ke sini. Oh, dia bergerak, bergerak. Supaya bisa komunikasi sama orang. Kelihatan sempat baku lihat kan? Oke, karena dia bergerak, dia makin turun. Iya. Oh. Nah, bisa baku begini-begini sama orang. Dia sempat teriak-teriak ada video kulihat. Iya, iya. Tujuannya itu supaya dia bisa dinotis sama orang di atas. Habis itu, turun kulihat anak lagi turun ke sana. Hari pertama juga teman-teman turun itu. Oh, jadi hari pertama? Iya, SAR Lombok Timur. Oh, teman-teman dari relawan? Bukan, dari SAR. Dari SAR? Oh, SAR-nya memang sudah dari hari pertama. Iya. Sudah turun? Turun. Nah, kenapa tidak dapat? Mereka sampai, sempat saya komunikasi 7:30 atau jam 8. Sampai di titik, di video yang pertama. Drone itu yang masih hidup. Tapi orangnya tidak ada. Karena dia bergerak itu kan? Kemungkinan mungkin jatuh atau terpleset lagi. Oke. Kalau di drone dilihat itu datar begini. Iya, datar. Saya di sana, miring begini. Oh. Jadi ini saran ketika teman-teman ambil drone, jangan ambil dari atas. Kalau bisa ambil, jadi kalau dia agak miring rata, gitu. Dari atas drone begini. Ternyata kalau dikasih turun itu drone begini ternyata. Iya, jadi maksudnya kalau ini pinggir gunung. Jangan dari sini, ambil dari sini mappingnya supaya kelihatan kemiringannya. Karena kalau dari atas kelihatannya memang rata. Kayak datar. Betul. Saya di sana terpleset juga. Nah, ujungnya itu langsung 190 meter ke bawah. Hah? Habis itu slap lagi, turun lagi 200 meter ke bawah. Tunggu, 200 meter tidak ada pasir? Langsung terbang bebas? Iya. Ada teras di depan. 2 meter, habis itu turun lagi batu, habis itu batuan pecah, turun lagi itu 200 ke bawah. Itu saja dia nyangkut di batu di 190.
Waktu kami tiba itu sebelum gelap, saya terakhir sebelum gelap itu berempat turun. Jadi 7 turun, 3 di atas, 4 di bawah. Turun, tidak berani ganggu dulu. Jangan diganggu. Sebentar ini korban tambah meluncur lagi ke bawah. Oh, itu pada saat kita sudah lihat itu tubuhnya. Iya. Pada saat kita lihat tubuhnya, posisinya bagaimana? Dia begini, patah kaki, patah-patah sini, di sini kebelah, retak, darah semua, batu, sepatunya sudah copot, kalungnya lepas, sudah mati di tempat. Hancur. Udah hancur banget, udah seperti yang bule Israel itu. Kalau bule Israel itu otaknya. Oh, yang di sana yang meninggal. Yang di puncak jatuh. Kalau kondisinya tidak terlalu, tapi ya namanya kepala duluan. Andian Hajar. Tunggu dulu, saya mau urut pelan-pelan. Jadi waktu dia jatuh yang pertama itu sampai 200 meter, itu kemungkinan kepala sudah pecah atau belum? Masih hidup. Masih hidup berarti? Karena masih pakai senter kan. Berarti kemungkinan tidak ya? Iya, karena tidak, memang kalau jatuh di situ paling lecet-lecet, paling keselio atau patah. Karena masih pasir halus? Iya. Oke. Dia bergerak. Iya, karena meluncur. Dia bergerak, meluncur ke bawah dia. Iya, dia mencari solusi lah. Iya. Supaya mungkin orang bisa lihat dia. Nah, berarti ada titik dia jatuh keras kena batu. Nggak mungkin. Darah semua di bawah juga. Iya, pasti kena batu. Iya, ini begini. Begini. Terus jadi meluncur dari atas. Tang. Iya, sudah. Itu di yang berikutnya berarti. Yang terakhir. Dia terpleset mungkin ya? Mungkin ya? Oke. Ada yang mau kau klarifikasi tidak dari wacana atau narasi yang ada di luar tentang kondisi dari almarhum Juliane ini sama kondisi di lapangan? Iya, jadi di Brasil mengatakan, dan di media sosial kulihat kan, menurutku, katanya teman-teman tidak bekerja, rescue tidak bekerja semua, sempat melakukan stop. Berhenti? Itu ada wartawannya juga mereka, di kantor di Sembalun. Oh, datang wartawan Brasil juga? Yang video-video terus. Saya saja, ku dapat di Instagram, ada tim, katanya. Dia bukan orang lokal, dia profesional, mungkin dari Jepang, ada bilang mungkin dari Mongol, matanya sipit lengkap, membawa tali yang banyak. Itu kuartikan kan bahasa Portugis. Saya mungkin dia maksud kulihat video, saya bukan. Tapi memang agak nyaru bisa Mongol, iya. Dia bilang dia bukan orang lokal, ada yang komen. Nah, dia orang Sembalun, bilang tidak, bukan warga lokal situ. Orang Makassar, orang Jalan Nuri, dekat pasar ikan sana. Menunggal. Iya, saya aja baru tahu gitu. Makanya kaget nih, anak ngapain coba nggak pulang-pulang gitu. Nah, pada saat akhirnya ditemukan, kita yang pertama lihat itu jenazahnya. Bukan. Jadi kami sudah briefing malamnya waktu sampai di Pelawangan di shelter emergency, membagi tugas bla bla bla. Kemudian ternyata yang mau turun 7, ya sudah kami bagi. Jadi yang turun pertama dari Basarnas, kemudian SAR Lombok Timur, Mas Tio, kemudian SAR Padamkar itu ada, terus SAR lagi, terakhir saya. Banyak dong. Bertujuh. Berapa total semua? Kalau di atas banyak, 80-an. Iya, tapi yang turun? 7. 7, pakai tali. Iya. Itu kita sudah pernah turun di situ belum? Kalau di titiknya belum, tapi di atas-atasnya sering. Kan dulu sering ada drone jatuh tuh. Oh, aku pergi ambil? Lumayan. Siapa mau ambilkan drone? Aku bilang Wani Piro. Iya sih. Kalau drone kan, lumayan. Tapi selama ini, kalau ada kejadian, ikut bantu juga. Iya. Kau pernah turun di sana paling jauh berapa meter? Terakhir yang anak Jakarta mati, itu 280 meter. Oh, kau sudah pernah turun 280. Pakai tali? Iya, pakai. Kalau tidak pakai tali bisa naik tidak? Sulit. Oke. Jadi batu kecil di gunung itu kalau dijatuh dari ketinggian dan jaraknya jauh itu berlipat-lipat itu powernya. Jadi kalau kena aja sedikit di sini, pak, gitu bisa bolong. Seperti kayak peluru gitu. Karena kecepatannya dia berputar. Apalagi kemarin, Bang. Itu hujan batu di kedalaman 500. Yang waktu kita tolong ini? Yang Juliana. Kami tuh teriak di bawah. Di atas, jangan banyak gerakan. Di atas ini siapa? Pada saat ditarik naik si korban,
kan kayak mancing ikan tuna itu. Jadi rescuer menggantung, rescuer ditarik naik perahu. Gerakan semua di atas. Saya paling terakhir itu. Astagfirullah. Begitu aja saya. Hujan. Rok, berteriak. Batu. Mulai itu batu. Dung. Mana ini batu? Ku hindari, angkat kaki kena film juga. 5 cm kalau nonton. Mirip itu persis itu. Hujan batu. Hujan batu. Dan waktu kita syuting dulu, beneran hujan batu. Dan gue juga ngumpet-ngumpet. Karena batu kecil aja kalau kena kepala, ya lumayan. Apalagi kalau pas dia jatuh kena mata lu. Udah, bye. Untung helmnya standar. Bukan helm-helm kayak helm ini motor yang dijual di pinggir kan. Kalau itu pecah. Pecah berapa itu kali kena batu, terpental saja itu batu. Jadi kita sempat bermalam sama mayatnya Julian itu di pinggir situ. Di tebing. Di ke berapa meter? 590. Jadi titik terakhir dia di 600. 593. 93. Sekitar itu lah. Nggak pasti juga ukuran karena kita ngukur pakai tali aja kan. Oke, dan kau temukan dengan kondisi yang tadi itu yang kita bilang. Tim temukan. Itu perkiraanmu sudah berapa lama meninggalnya? Saya curiga waktu hari pertama sudah mati. Hari pertama? Iya, jadi pas dia jatuh tuh. Karena tim rescue turun sampai dia didapat malam sudah tidak ada. Oh. Bisa jadi hari itu atau hari kedua, tapi tidak tahu. Intinya tim rescue udah bergerak itu di hari pertama. Jadi semenjak dia jatuh itu tim rescue udah bergerak. Jam gitu. 12 mereka sudah start kan siang. Iya, supaya jangan sampai ada narasi bahwa tim rescue itu bergerak di hari kesekian, kesannya lama gitu. Cuman ada satu hal yang orang pertanyakan, kenapa tidak pakai helikopter? Iya, jadi kondisinya di sana agak dicurukan. Tapi sebenarnya juga bingung juga saya. Belum pernah ada yang latihan ke sana. Iyo. Makanya saranku, harapan saya pribadi dan beserta tim, kalau bisa nanti diadakan latihan rescue. Iya. Diajak helikopter masuk situ. Iya. Anggaplah kita nih bang. Iya. Saya mau ke Gunung Tambora. Iya. Naik motor umpamanya kan. Kita tidak tahu jalur ini kemana. Berapa lubang, mungkin begitu juga cara berpikirnya orang. Karena ada helikopter. Tidak ada pilot yang berani naik. Tapi yang penting kan di hari pertama itu sudah ada tindakan kan. Cuma untuk proses penyelamatan atau evakuasinya itu memang tidak mudah. Karena di hari pertama itu dari titik di awal itu dia sudah tidak ada di situ ya. Kalau anggap ada di titik pertama itu. Bisa dikasih naik. Selamat nggak? Feelingmu? Selamat. Asal dia tidak bergerak. Tidak keluar dari curukan itu. Yang di video drone kan sempat ada kayak lubang dia duduk begini. Di shoot dari atas. Kemungkinan ya bisa salah. Karena ada pergerakan. Mungkin dia juga coba untuk mencari jalan kayaknya sih. Kayaknya dia masih ini mau survive kan. Iya. Pastilah orang kedinginan. Kemana lagi? Cari jalan dulu. Langsung. Berapa dinginnya di atas itu? Bisa sampai 6 derajat. 6? Bukan minus, Ji? Bukan. Kecuali Agustus. Agustus bisa berapa? -1. Ada es. Iya. Jadi es batu itu air itu. Iya, dia kedinginan dan kelaparan. Mungkin dia coba untuk cari jalan ya. Karena dia start kan dari subuh. Rata-rata di sana. Tapi kalau si ini nggak tahu jam berapa dia ini. Karena nggak aku tahu semua. Bagaimana? Saya cuma lihat, oh ada yang jatuh. Kalau kayak begini siapa yang harus bertanggung jawab jadinya? Semua bertanggung jawab harusnya. Termasuk orang-orang yang ada di Rinjani. Termasuk saya. Harus punya rasa tanggung jawab semua. Untuk bantu itu. Karena kalau ada kasus kayak begini kan tutup Rinjani. Kemarin tutup Puncak. Kasihan ini teman-teman tidak kerja. Karena banyak yang penghasilannya datang dari ini gunung kan. Kalau Rinjani itu di mitos orang Sasak itu istrinya Semeru. Istrinya Semeru, jadi gunung suci. Ada yang nanya ini, apa benar rencana awal jenazah mau diapungkan di danau katanya? Jadi rencananya itu kami diskusi di bawah pas saya hari pertama datang. Bukalah gambar-gambar. Ini aja kalau mau dikasih naik agak sulit. Bagaimana kita kasih turun ke bawah aja. Jadi di hauling aja turun ke bawah. Ke danaunya? Bukan ke pinggir danau. Bagaimana evakuasinya tuh kalau... Tinggal diolor korban sama rescue turun. Supaya tidak bawa tali lagi naik. Tidak ditarik. Iya biar nggak lebih berat kan? Begini ya. Kalau dia bawa naik lebih jauh. Turun di bawah lebih dekat. Hitungannya. Jadi jemputnya di mana nanti? Di danau. Di pinggiran danau. Karena orang selalu berpikir danau itu
air apa. Kan camp di mana? Di danau. Padahal nggak bisa camp di danau. Karena bahasa orang. Iya, pastilah. Di pinggir danau Di kan. pinggir danau, iya. Selalu orang bilang, weh, jadi diarahkan ke danau. Oh, maksudnya di pinggir danaunya sih itu. Sekitaran danau. Nah, kalau misalnya kok kasih turun dia di pinggir danau begitu kan. Kita ambil dia dari jalur mana? Iya, dari jalur arah danau. Jadi turun. Oh, ada yang lebih aman jalurnya lewat situ, Dik? Bisa dari situ. Tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Kenapa? Jadi gambar yang dilihat di drone sama gambar dia di Google Earth berbeda. Batuan lepas semua. Bergerak sedikit kayak longsor. Serius? Oh, jangan. Itu dicoba sama teman Basarnas, Mas Kapit kan turun. Weh, bahaya. Nggak usah deh. Jangan. Gerembuk lagi kami. Bagaimana? Dinaikkan atas. Hitung-hitungan kita. Hitungan waktu. Mana lebih cepat. Kan? Ke bawah. Ayo nambah hari. Berharap ada helikopter. Karena sudah hilang komunikasi. Sempat hilang komunikasi kan. Mana helikopterin? Semoga ada helikopter. Maksud biar bisa kita pulang juga naik heli. Iya semua. Iya saya waktu naik Semeru juga pengennya jadi naik heli sebenarnya. Nggak bisa bos. Nggak ada yang berani. Akhirnya tetap manual. Manual. Jadi di hauling saja naik ke atas. Berapa lama itu dari bawah ke Kami start jam 6 mulai dibungkus jenazah. Jam 6 pagi di? Iya. Di atas jam 3.20 kayaknya. Jam Setengah 6, 3.20. Berarti 9 jaman ya? 9 jaman ya betul ya? Iya. Kira-kira ya? Jadi 9 jam itu terpasang harness tergantung kita sambil jumur angkat jenazah. Baku tarik sampai ke atas. Ada di video itu aku menangis. Itu di mana itu posisinya? Sedih. Hujan batu. Oh itu di bawah itu? Iya masih di bawah. Ku video naik ke atas. Oh masih jauh kabut. Jadi itu kabut turun jarak pandang 2 meter. Tiba-tiba batu. Wih batu dari mana? Kan tidak bisa dilihat ini. Jarak pandang. Batu. Iya. Jadi begini saja saya. Siap-siap. Fokus-fokus agam. Hati ku rekam sebentar saja rekam harusnya lama. Tiba-tiba ku kantong handphone. Bahaya. Taruhan nyawa memang. Karena sebentar tidur. Itu satu yang jatuh bisa total berdelapan mereka hilang semuanya. Karena itu bukan jalur yang memang bukan jalanan. Bukan jalanan gimana Jurang. Ya? Kita kalau jelasin ke orang susah juga ya, guys. Mesti ke sana baru paham gitu. Lihat sendiri, rasain sendiri experience-nya baru ngerti gitu. Tapi menurutmu alatnya kemarin cukup tidak? Saya pergi pinjam-pinjam. Kan dilihat di story itu. Iya. Saya ke Bandung, kemana semua. Iya. Dia lihat orang, oh ini anak, pinjam di sini, pinjam di sana, kumpulin alat. Untuk saya pribadi ya, karena yang lain tim sudah pakai di atas kan, sudah ada lengkap. Tapi kami yang teman-teman yang ikut turut mau membantu, karena alatku sudah dipinjam belum dikasih pulang, baru ku tahu mana alat ini, dipakai di sana. Mana? Masih di Mataram. Makanya ku kumpulin dulu alat, baru gas ke atas. Kau merasa kurang tidak properti alat di Basarnas sendiri sama tim evakuasi untuk kondisi-kondisi tertentu? Kau merasa kurang tidak? Kalau di Basarnas saya kurang tahu. Tapi kalau di alat pribadi jauh kurang. Teman-teman relawan masih kurang. Mungkin enggak kan ya? Kami aja masih pinjam bor kemarin. Iya. Tunggu dulu bor, tunggu sampai malam datang. Belum dibawa naik. Harapanku ke depan kalau bisa itu alat rescue standby di atas. Harusnya. Minimal di pos kesekian itu ada tim rescue di situ. Ada yang bukan jaga. Hanya di Rinjani ya, di semua gunung menurut saya. Jadi kalau ada yang jatuh kan, terus porter ini dilatih semua. Jadi ada yang jatuh, porter aja ambil tali, lari cepat, tarik. Nah selesai, tidak perlu lagi nunggu teman-teman yang dari jauh baru datang. Kita berapa kali melakukan penyelamatan? Yang mayat 11, yang hidup banyak juga, yang patah-patah lebih banyak. Oh, tapi hidup banyak juga. Ya banyak. Banyak sekali yang jatuh-jatuh begitu di situ kah? Rata-rata karena apa? Gelap kah? Tidak kelihatan kalau kah? Yang mau kencing kah? Mau BAB kah? Kalau yang Irlandia gara-gara kos tangan. Kos tangan? Oh, kos tangannya jatuh. Jatuh, mau dipungut, dia tiup angin, dia pungut begini langsung jungkir ke jurang, tapi nyangkut di batu di 38 meter. Kalau lepas dia di batu, ketemu dia di jalur punggungan sebelahnya si Julian ini, 500 meter ke bawah juga. Tapi hidup itu hidup. Orang? Oh, hidup. Itu kebetulan kami evakuasi di atas, evakuasi mayat anak Jakarta. Itu di konteks saya, Gam, ada yang jatuh. Di mana? Di atas, kugas, anak-anak. Dekat situ. Jadi
Ada Renggo dibilang dia bawa tali, teman-teman damkar, kepolisian, gas rame-rame. Nah, dapat kejar, langsung tolong. pasang engkor 3 menit 48 detik. Selesai. Ku turun, pasangkan harness, tarik naik, sudah. Bro, ku tinggal ya bro. Saya ke bawah dulu, bantu lagi evakuasi mayat di bawah. Turun lagi ke bawah. Tamumu sendiri, pernah ada yang jatuh? Alhamdulillah sampai hari ini tamu belum. Porterku pernah. Hah? Teman portermu? Iya. Maksudnya jatuh dia? Jatuh. Jadi ku kasih tau di bawah. Kirim bantuan makanan lagi. Kami masih nambah ekstra di danau. Sudah ku bilang ini di bawah pesanku. Ini tas. Dampingi tas. Nggak dia bawa kerelku. Langsung tas itu. Putus. Putus oleng. Jatuh di jurang. Untung ada nanas 2 di dalam tas itu. Itu yang lindungi kepalanya itu nanas. Penyet. Padahal kerasnya itu nanas. Dia cuma luka-luka. Iya, kalau enggak di sininya patah. Kalau tidak pecah kepalanya. Saya begini dengar kabar. Saya lagi di danau. Maghrib itu. Danau yang kita bicarakan tadi kan? Iya. Pinggirnya. Portermu jatuh. Hah? Di mana? Di atas. Oh iya, kirim porter saja. Saya susul ke atas. Tapi sampai di atas sudah dievakuasi sama temannya juga. Sudah diobat-obati. Jadi kirim saya tim dari bawah, telepon semua pasukan. Ada porterku jatuh, bantu dulu. Jadi naik evakuasi mandiri. Dari bawah juga nyusul, obati, baru kasih pulang. Masuk di tukang urut apa semua. Sekarang alhamdulillah normal dia jadi porter kembali. Mereka lebih rela mati dia duluan daripada yang dia bawa. Itu memang jiwanya porter tuh begitu. Tanggung jawabnya bang. Makanya kalau saya terima tamu, begini jantungku terus. Perhatikan minimal dia tidak jatuh ke jurang kan. Kalau jatuh ke ples kan biasalah. Kepleset, periksa. Jangan sampai mati pak atau apa. Iya. Kita yang dicari polisi. Aduh gam gila ceritanya. Ini kalau bercerita sama dia bisa berjam-jam nih pasti nih. Jadi kapan kamu mau coba ini? Jangan saya damping. Nanti istriku itu sudah 2 kali ke Rinjani. Saya Kerinci. Yang nomor 1 Gunung Merapi paling tinggi kan 3805. Rinjani itu 3726. Semeru 3676 itu kalau saya tidak salah. Sama di puncak. Apalah, gua anak gunung. Iya, dulu. Sekarang aku anak kota, bos. Iya kan. Ini pertanyaan serius kok. Kan sempat di luar itu ramai sekali warga berhasil protes kan. Terus kau di situ ada bikin video kau kelihatan sedih begitu kan. Sedih terhadap usahamu tapi ya sudah akhirnya memang tidak tertolong begitu. Apa kesedihan yang kau rasakan waktu itu, Kak? Jadi berusaha saya bantu evakuasi supaya bisa hidup ini. Itu harapannya. Iya, harapanku. Ternyata meninggal. Maksudku apa? Sedihku, kenapa saya ke Jakarta? Padahal harusnya saya ada di sana. Itu kayak apa ya? Kayak menyesal saya ada di Jakarta waktu itu. Kenapa ndak jangan dulu ke Jakarta atau selesai Indofest langsung saya pulang. Sudah ada memang kayak tanda-tanda harus pulang, tapi masih main saya di Jakarta ketemu teman-teman. Bisanya kau berpikir begitu ya. Luar biasa jiwamu ya. Maksudnya apa yang kau rasa setiap kali kau bisa tolong orang kah? Maksudku di sana kan beberapa kali kan ada yang kau tolong, ada yang tidak. Tenang aja, maksud paling tidak bisa ku bawa pulang, bantu orang apa semua. Karena jujur banget untuk evakuasi beberapa kali banyak memang uang pribadi saya dipakai keluar. Iya. Ini saja baru ditelepon tadi. Yang evakuasi kemarin sudah minta uangnya. Karena ada hal-hal yang kami dorong ke atas itu secara pribadi. Kayak suruh dorong genset cepat karena dibutuhkan untuk alat komunikasi. Kan udah pernah kami bicara sama Taman Nasional bilang, kami sewa porter kami apa. Itu secara pribadi, jadi hasil uang hasil kerja kami dipakai bayar itu. Antar tamu saya ini. Harganya kan repot semua tamuku, ku save uangnya. Kalau ada kejadian, porter lebih cepat. Kalau harus lagi koordinasi ke Taman Nasional, bang kami butuh porter. Nah ini orang sibuk juga semua, lagi pusing kan. Mending mandiri saja, yang penting membantu untuk evakuasi. Paling tidak ada jasa aku bisa bantu. Iya, kadang-kadang gue jadi jauh lebih, maksudnya lebih, kita mungkin semua lebih kayak angkat topi untuk para relawan gitu.
Harus cepat dievakuasi. Itu saja pikiran harus cepat. Itu saja balik ke Lombok, kupalaki pemerintahan. Langsung dia, gimana pulangnya? Ada uangmu? Nggak ada. Ini uang. Oh siap, makasih. Sampai sana bingung cari transport sampai di Sembalun. Iya. Siapa dikabarin nih? Pakai uangku aja nih. Telepon senior. Pinjam dulu uang tak turun baru ini. Baru ku ganti nanti selesai masuk tamu baru saya bayar. Anak gunung banget nih. Uang yang pas-pasan di sana. Karena uang tuh bukan utama sebenarnya. Uang sebenarnya cuma buat bertahan hidup kita mah. Anggap ini. Kau misalnya bisa bicara ini ditonton sama keluarganya Juliana di Brasil. Ada yang kita mau sampaikan? Apa yang kita mau sampaikan? Itu aja kayak kemarin. Ku bilang, minta maaf kan. Nggak bisa bawa pulang hidup-hidup. Tapi alhamdulillah bisa bawa pulang dia minimal bisa dikubur dengan normal, dengan layak. Paling itu. Setiap kali kau menyelamatkan orang, bantu orang itu kan ada taruhan nyawamu kan. Kadang-kadang kau lupa dengan kau punya nyawa sendiri. Nomor satu orang lain punya nyawa begitu. Kenapa kau bisa seperti itu? Masa lalumu bagaimana kah? Banyak dosamu kah? Nggak juga. Maksudku apa deh? Kadang kalau pulang ke rumah baru kupikir, wih berani kulihat video-video. Wih kenapa tiba-tiba berani saya waktu itu? Sekali rasanya. Kenapa bisa begitu ya? Kemarin saya sudah kujanji diriku selesai evakuasi bule Israel. Ku bilang, meskipun ada lagi kejadian lagi jatuh, ndak bakalan mau turun saya biar dibayar saya berapa miliar, ndak mau turun. Iya. Tapi ini kayak kemarin, kenapa tiba-tiba turun lagi saya ini? Kenapa begitu? Apa panggilannya? Itu aja, masuk kok kulihat, harus kubantu orang ini, orang lagi susah. Hatimu saja yang pengennya begitu, Di. Karena pasti kalau udah turun jadi sakit hati saya, pasti merasa bersalah apa semua. Kok pernah dulu susah tidak ditolong orang kah? Berapa kali ditolong orang dulu. Oh, saya pernah ditolong orang? Dibantu biaya sekolah. Oh. Dibantu sama orang-orang. Oke. Akhirnya kurasa keliling saya Indonesia dibantu sama orang-orang. Maksudku nggak bisa kubantu itu orang. Paling tidak ada orang datang butuh pertolongan. Kenapa tidak kubantu? Maksudku semesta ini lihat kan? Ya nggak bisa kubantu orang lain saja kubantu. Mungkin satu saat orang bantu juga saya, ya hubungan timbal balik kayak begitu. Ku pikir berbuat baik saja dulu. Mau itu ada balasannya atau tidak terserah di belakang. Yang penting bantu dulu. Yang penting bantu dulu. Ya itu maknanya, kata-kata sederhana, maknanya dalam sih. Ini namanya manusia ini ya kita ya. Umur gak ada yang tahu sih emang. Kayak beliau nih, gak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu dapat donasi 1,2 miliar. Iya kan? Di berita. Masih di Brasil uangnya. Masih di Brasil. Lucu banget. Masih di Brasil uangnya. Tapi betul itu ada begitu, ada donasi dari mereka begitu. Ada. Saya juga kaget. Jadi itu makanya pusing juga ini. Orang-orang di Lombok di mana dikira itu uang sudah kuterima kan? Banyak begini-begini. Padahal itu uang masih di sana. Itu pun kena potong 20% dari sana, belum pajak negara nanti kan. Ada yang 10 tahun tidak telepon, tiba-tiba telepon tidak tuh. Banyak. Semua yang dulu ku tanya-tanya gimana kabar, nggak pernah jawab. Tiba-tiba sekarang, gimana kabar? Iya siap. Tambah gagah kok deh, saya lihat kok deh, itu pasti. Aduh, kaya muka sekarang deh. Ya, iya kaya memang, kaya raya. Yang banyak uangmu, iya banyak di Brasil. Lucu banget. Tapi memang ada rencana itu akan masuk ke Indonesia ke rekeningmu atau bagaimana? Kan ceritanya saya nggak paham. Jadi waktu saya live kan, ku sampaikan ini untuk warga Brasil, kami di Indonesia sementara melakukan evakuasi bla bla bla. Banyak yang bilang, kirim nomor rekeningmu, send me your number account bank. Dia bilang kan. Bla bla bla. I no need bank. Bilang saya tidak butuh uang kan. Saya cuma mau rescue nih. Dapat aku balas semua. Tahu tiba-tiba ada yang bikin. Oh, ada yang bikin. Ada yang bikin. Kenapa aku sudah mulai hang kepencet. Muncul di berandaku. Apa kolaborasi kayak begitu?
Oh, orang yang bikin ya? Orang yang bikin dari Brasil. Dari Brasil? Iya. Ada nomor rekeningku situ, nama bank apa semua. Oh, jadi itu uang itu dikirim ke nomor rekeningmu? Iya. Gara-gara dia bikin itu semuanya? Iya. Oh. Nah, akhirnya baru ku tahu, ternyata orang Toraja. Orang Toraja yang buat sana, tinggal di sana. Oh, tinggal di Brasil? Tinggal di Rio de Janeiro. Oh. Itu. Sempat kami komunikasi. Oh. Jadi turun di bawah, komunikasi sama beliau. Komunikasi lewat TV. Iya. Jadi dikumpulin lewat TV di sana. Itu bisa dikumpulin kalau saya bilang otorisasi. Otorisasi yes. Ya. Itu dari kau mesti? Iya. Oh. Karena namaku kan. Iya. Jadi ku panggil teman relawan Mas Tio juga. Mas, dampingi saya. Apa ini maksudnya kan? Jadi video lah. Di TV live begitu. Ada pernyataan ditranslate bahasa Portugis Indonesia. Iya. Bilang otorisasi. Ditanya lagi Mas Tio, tunggu dulu sebelum otorisasi. Uangnya buat apa? Jadi kutanya lagi itu uang itu dikirim buat apa? Buat apa? Forward kan? Iya. Dijelasin lah. Oh itu uang buat kamu, Agam, membeli alat-alat rescue karena kulihat alat-alatmu sudah tua banget. Oh iya, tua banget. Iya, barang bukan tua banget, udah purba ya. Tapi udah nyelamatin banyak nyawa juga itu. Itu juga bisa dipakai buat kamu kayak kemarin kebutuhanmu. Iya. Iya, paham. Jadi langsung ku bilang, siap. Ini uang, ku belikan alat-alat dan mungkin membantu teman-teman yang ikut rescue. Paling tidak ku bagi ke teman-teman rescue ini, relawan. Dan kalau ada lebihnya, ku belikan bibit pohon untuk tanam pohon Rinjani. Pokoknya ini ku bikin program untuk Rinjani lebih baik dan lebih aman. Amin. Semoga amanah. Kita doakan selalu agama amanah. Dan kita doakan dia dijauhkan dari fitnah dalam amanahnya. Karena orang amanah suka difitnah. Iya, semoga jangan kasihan toh lihat kau nanti. Bukan jangan, sudah beredar. Oh, sudah beredar. Iya. Kenapa kau fitnah? Difitnah jadi orang kaya. Oh iya. Padahal amin tahu. Amin. Iya, siapa tahu kita. Tapi kalau kau punya hidup sendiri, apa yang kau cari sebenarnya? Harta kekayaan kah? Apa sih? Nggak enak jadi orang kaya, Kak. Kenapa? Pernah di Rinjani, ku niat mau jadi orang kaya. 10 hari. Alhamdulillah terpenuhi. Bagaimana caranya? Dapat saya tamu yang banyak. Oke. Hampir tiap minggu ku tabung itu uang. Total uang lumayan lah. Saya orang gembel dapat uang 367 juta. Antar tamu selama berapa kali ku tabung. Serius loh? Jadi orang kaya saya 10 hari di Bali. Jadi nginap saya di Hotel Mulia. Berapa ku bayar itu hari? 24 juta satu malam. Iya. Serius kok? Nginap di mana? Sampai diusir. Diusir sama security. Kan celana aku sobek-sobek. Motorku motor gembel. Jangan parkir situ. Iya 24 juta. Bilang, kenapa Pak? Saya mau masuk, nggak boleh di situ parkir, itu buat mobil apa semua. Oh iya, memang saya salah parkir. Pinggir, betul-betul ini orang. Parkir, ditegur lagi, mau kemana? Kayak, maksudnya. Dipikir kamu mencuri. Iya, mas, jangan pernah pandang orang dari secara fisik, Pak. Iya, tapi bagaimana sih? Padahal saya tamunya kan pas check-in. Mereka juga tidak salah, kau juga tidak salah. Tidak ada yang salah, cuma masalahnya kan biasanya orang datang pakai jas, kau datang pakai begini. Ya, jadi mereka juga bingung juga. Coba harusnya kok taruh di sini uang banyak-banyak begitu. Tidak ada yang salah lah gitu. Terus akhirnya nginep lah. Habis itu pergi kerja, aku surfing apa semua. Pinjam mobil Ferrari. Anjir. Gimana kan? Kok naik Ferrari, Bos? Ku bayar. Itu sampai dikira sewa. Berapa satu hari? Teman yang nguruskan berapa ratus saya kasih itu. Bilang nguruskan dia 1 hari saja. Sampai dikira ini bos dari Jepang. Ada bilang dari mana? Yakuza. Dia bilang dari mana? Dari Jepang. Where do you come from? Oh, saya dari Makassar. Pengusaha kamu? Enggak, gembel. Bilang porter, aku bilang porter. Bilang porter apa? Apa itu porter? Tukang pikul. Tukang barang. Bilang, iya, di mana? Di Gunung Rinjani. Yang bohong, pasti kamu ada hotelmu di sana. Dia bilang, dah ada hotelku, saya numpang tidur.
Saya aja tidur di tebing kadang-kadang. Aduh lucu banget ya. Akhirnya pergilah saya ke tempat, kubuka itu kaca mobil kan, Lambo juga satu hari, Lamborghini, buka samping begini langsung keluar itu cewek semua begini matanya. Iyalah bos. Ditanya, didekati saya banyak bule itu. Iya. Di mana kamu tinggal? Kamu dari pengusaha ya? Bukan, saya tinggal di Rinjani. Gak ada yang percaya sih. Gak ada yang percaya, dan jangan bohong kamu. Di mana kamu nginep? Di sini, di apa nih? Double Six. Double Six kan hotelnya 17-an juta per malam. Iya. Wih, masa kamu gembel tidur di situ? Gak mungkin lah, iya, orang gak percaya. Singkat cerita, habis uang ini. Oh, habis uang. Habis ya, akhirnya habis juga. Kusisa 150.000. Iya. Akhirnya, besok ini ada tamu 3 hari lagi. Iya. Suruhlah DP. Bilang, bro, DP duluan ya. Iya. Itu aku dapat itu lagi 400 jutaan. Hah? Untuk 3 hari. Kan rombongan banyak. Baru dulu belum banyak trip open trip. Jadi kita yang tentukan harga. Kami jual banget ya, jadi porter sana ya. Jual 8 juta per pack. Kalau dapat 100 orang sudah berapa ratus juta. Oh iya, masuk akal. Masuk deh semua. Nelpon, iya, awak kirim besok ya sore. Asik. Besoknya meletus Rinjani. Tang. Oh iya. Yang 2000 berapa itu ya? 16 ya? 17 18 itu. Iya. Ditelepon. Bubar. Sorry, Rinjani tutup, tidak jadi. Langsung. Jadi gembel saya ini. Betul. Jadi 150.000 itu hemat sekali. Numpang truk saya dari Bali sampai masuk Lombok bayar 20.000. Ya, jadi sebenarnya jadi orang kaya mah enak. Nggak enak. Apanya tidak enak? Orang uangnya habis. Coba kalau uangnya tidak habis kan enak. Tidak, pusing kita. Mau belanja apa lagi nih? Oh, enggak ada habisnya. Mending ini jadi sederhana. Maksudnya kalau mau naik pesawat ada. Oh, yang penting ada. Mau masuk hotel ada. Ada. Yang sederhana saja. Iya, maksudnya yang penting mau apa ada gitu. Iya. Sederhana itu tapi maknanya dalam ya. Kau mau sampaikan salam tidak untuk cewek-cewek Brasil? Katanya banyak cewek-cewek Brasil yang... Iya, banyak yang DM Kak. I love you katanya. I love you semua cantik-cantik lagi. Mantap ya. Tinggal ku pilih-pilih. Kemana nih? Jadi kuliah profilnya. Oh, cantik ini. Oh, ini kurang. Cewek Brasil mana ada yang nggak cantik. Cantik-cantik semua rata-rata lah. Pilih yang paling cantik dan antara yang tercantik. Nanti saya lihat habis ini ya. Iya. Awak kau sudah menikah kah? Belum. Oh, kenapa kau belum menikah? Susah alasannya. Berat dijawabnya. Kasihan kalau nikah, ku tinggal pasti. Ya kan bukan berarti kau harus masih sama kayak dulu kan. Nikah kan artinya sudah ada rumah. Ini saja rumah baru selesai, ku bangun di tengah hutan. Di mana? Di batas kawasan. 1 tahun 4 bulan baru jadi, ku kerja sendiri. 3 kali 4 luasnya rumahku. Sebenarnya agama ini, kamu ini sebenarnya tujuan hidupnya apa ini? Ini tiba-tiba serius ya? Apa lu pengen agama itu dikenal nanti itu apa itu? Orang pengen kenal kamu. Mau apa ya? Dari kecil mau jalan-jalan saja keliling dunia. Apa semua. Keliling dunia. Sudah mau ke luar negeri? Belum, baru Indonesia. Kok nggak mau pergi Brasil sana? Dipanggil. Iya. Semua. When do you go to Brazil? Iya. Nanti kalau ada uang. Iya. Ada uangmu sebentar lagi tuh turun nih. Masa mau saya belikan tiket berangkat kamu? Betul Kak, pergi mau sana. Kalau dibelikan gas. Bisa aja nih. Aduh. Jadi kedepannya lu akan tetap jadi porter atau lu udah punya jalan baru setelah kejadian ini? Kayaknya kembali ke Sembalun. Ada niat kalau memang ada itu uang, mau kurapikan manajemen rescue di sana. Belikan semua teman-teman relawan ini alat, kasih lengkap. Pokoknya tidak ada lagi pinjam-pinjam. Jadi ini alat pribadimu. Jadi kamu tahu kapasitas kekuatan alatnya. Karena kalau pinjam-pinjam semua dia kasih jatuh, tidak ditahu ini retak kecil, dia pakai lagi patah kan membahayakan. Kalau dia jadi pribadi, dia jaga sendiri alatnya karena di situ nyawanya. Kayak begitu. Saya setuju banget sih sebenarnya. Cuman manajemen seperti itu dibutuhkan keprofesionalan dan juga manajemen yang sigap sebenarnya. Ada pesan yang pengen lu sampaikan buat semua orang? Kita tutup. Iya. Paling itu Kak, kalau mau naik Gunung Rinjani, usahakan pilih
operator yang profesional. Kalaupun sudah pernah, hendaknya siapkan dirimu masing-masing. Mulai dari tenagamu, fisik, perlengkapanmu, safety, dan cari tahu gunungnya, kondisinya sebelum kamu naik kalau memang belum pernah. Biar ada hitung-hitungan, ada gambaran apa yang kamu mau siapkan. Betul. Jangan sekedar naik gunung, ayo gas, buta-buta. Iya. Bahaya kalau begitu. Iya, sama temanku itu naik kerinci buta-buta. Untung pulang-pulang hidup. Namanya Denny Sumargo. Iya. Ya sudahlah. Semoga semuanya dapat hikmatnya dari obrolan ini. Terakhir, penutup. Betul tidak memang ada hantu kalau di gunung? Ada.